Di tahun 2024 ini Kabupaten Sleman memasuki usianya yang ke-108 tahun. Tepatnya besok tanggal 15 Mei 2024. Untuk itu sebelum diadakan upacara memperingati hari jadi, diadakan berbagai kegiatan. Sementara tema hari jadi Kabupaten Sleman ke-108 ini adalah greget nyawiji lan hangayomi sesarengan membangun Sleman. Rangkaian acara itu sudah berlangsung sejak bulan Maret lalu hingga puncaknya upacara hari jadi tanggal 15 Mei 2024 di lapangan Dengung Kabupaten Sleman dengan Inspektur Upacara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sementara khusus hari jadi Sleman ini Dinas Pariwisata tanggal 16 Mei 2024 mengadakan peluncuran perangko Buk Renteng. Peluncuran ditandai dengan penandatanganan perangko Buk Renteng oleh Gubernur DIY. Secara lengkap dijelaskan oleh Asisten Bidang Perekonomian Raden Haris Martopo, SEMT, selaku Ketua Panitia Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Sleman ke-108 saat jumpa pers dengan awak media di Pendopo Parasamya Senin 6 Mei 2024. Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan semuanya, jadi kami mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini sudah bisa berkumpul di tempat ini. Tadi saya sampaikan dari MC untuk tahun ini saya bagian menjadi ketua panitia. Kemudian dalam rangka hari jadi ke-108 Kabupaten Sleman, yang Kabupaten Sleman itu dulu jadi itu pada tanggal 15 Mei tahun 1916. Jadi kalau sampai dengan sekarang ini itu sudah yang ke-108. Nah, tema peringatan hari jadi ke-108 Kabupaten Sleman untuk tahun ini adalah greget nyawiji lan hangayomi sesarengan bangun Sleman. Kita harapkan peringatan hari jadi ke-108 ini menjadi sarana peningkatan karakter masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai kedamaian dan kegotong royongan serta mewujudkan Sleman sebagai rumah bersama. Ya, karena kita majemuk di Kabupaten Sleman ini. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan bahwa temanya adalah greget nyawiji lan hangayomi sesarengan bangun Sleman. Di dalam logo sendiri itu juga tersirat simbol-simbol, yaitu bahwa kita memang harus senantiasa bekerja sama, mempererat diri sehingga Sleman ini memang benar-benar menjadi Sleman sebagai rumah bersama. Selanjutnya kami sampaikan rangkaian kegiatan-kegiatan dalam rangka hari jadi Kabupaten Sleman ini sudah kita mulai itu sejak bulan Maret tahun 2024 ini, yaitu dengan doa syukur. Pada bulan Maret itu adalah untuk agama Islam itu ketika nuzulul Quran bulan puasa kemarin. Kemudian juga untuk agama Nasrani itu ada di Gereja Nandan ketika Paskah. Kemudian untuk agama Hindu dan Buddha beberapa waktu lalu di Pura di Munjali. Selanjutnya pada bulan April itu juga kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kaitan dengan pemberian bantuan untuk sembako bagi keluarga yang kurang beruntung, dan ini sudah didistribusikan kurang lebih sekitar 2.800 paket. Ini ada di 4 lokasi. Kemudian juga kegiatan yang lain adalah di bulan April bakti
bakti sosial sunatan massal kemarin dilaksanakan di Godean dan kurang lebih sekitar 108 anak yang kemudian dikira. Selanjutnya rangkaian kegiatan yang lain pada bulan Mei itu untuk lomba permainan tradisional, kemudian ziarah ke makam mantan bupati dan wakil bupati kemarin juga sudah dilaksanakan ke seluruh mantan bupati dan wakil bupati yang sudah wafat, mulai dari yang ada di Godean, kemudian di mana di Pakuncen, makam Pakuncen, kemudian di Astarondo, kemudian Pak Samirin itu ada di Bayat, Klaten. Kemudian juga untuk yang Pak almarhum Bapak Bupati yang pertama, KRT Diningrat, ada di Lebak. Semuanya sudah kemarin dipimpin oleh Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kemarin ada 2 kelompok. Selanjutnya pada bulan Mei ini juga akan kita lakukan untuk lomba penjor, nanti akan dipandu dari Dinas Kebudayaan. Selanjutnya juga malam tirakatan, kemudian sidang paripurna istimewa DPRD pada tanggal 15 pagi, kemudian Lumpinapi, Gendoko Pusoko dan upacara Bedol Projo. Ini nanti akan dilakukan pada tanggal 15 Mei pagi itu dari kantor bupati pertama yaitu di Anggaromo. Nanti akan kita bawa, kita pilihkan sampai ke lokasi ini. Kemudian satu sisi itu upacara Lumpinapi dan Kira Pusaka lomba Nyai Burunse. Jadi nanti Gendoko Pusoko dan juga lomba Nyai Burunse nanti akan bersama-sama mengikuti bentuk upacaranya di sore atau siang sore hari di tanggal 15 Mei. Selanjutnya pada hari yang sama juga di tanggal 15 itu akan diadakan festival bergodo. Sebelum seluruh bergodo yang ikut festival tanggal 15 itu ikut upacara, maka akan dilakukan festival bergodo. Tempatnya ada di lapangan Pemda. Kemudian kegiatan yang lain adalah temu Purna Bakti Praja. Kemarin sudah dilaksanakan minggu kemarin. Selanjutnya juga upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman nanti tanggal 15, itu sore hari. Kemudian untuk rangkaian tersebut hari ini juga ini dilaksanakan donor darah di Selasar sebelah. Ini kita semua sedang berkumpul di lobi Seda untuk melaksanakan donor darah dalam rangka hari jadi Kabupaten Sleman yang ke-108. Jadi kalau kita lihat di belakang saya ini juga dari Bapak Ibu baik ASN maupun masyarakat umum sekarang sedang berkumpul. Dan terima kasih untuk semua pendonor yang pada kesempatan ini juga sedang melaksanakan untuk donor. Kami harapkan juga untuk masyarakat umum dalam rangka hari jadi Kabupaten Sleman, monggo silakan untuk ikut donor, boleh langsung ke PMI di Sleman. Terima kasih. Mungkin untuk hari ini targetnya berapa? Kalau target kami memang tidak menargetkan, tetapi harapan ini tadi kami juga sudah ketemu dengan PMI, mudah-mudahan ini nanti lebih dari 60-an. Oh, itu disediakan sepeda atau itu untuk apa? Ini hanya untuk memeriahkan saja. Jadi yang datang ke sini sampai pendonor yang ke-50 pertama ini mendapatkan souvenir. Dan nanti juga ada sepeda yang itu nanti akan kita undi yang melakukan donor. Terima kasih Pak. Selamat Hari Jadi Kabupaten Sleman. Terima kasih. Di tanggal 16 Mei itu peluncuran perangko penanda kota, dan alhamdulillah kita disetujui itu salah satu ikon kita yaitu Benteng. Nanti secara teknis Kepala Dinas Pariwisata akan menyampaikan itu.
108 dan dari Dinas Kebudayaan akan kami tambahkan bahwa di dalam rangkaian kegiatan upacara peringatan hari jadi Kabupaten Sleman yang 108 ini pariwisata ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pariwisata di Sleman itu kontribusinya terkait dengan PAD itu di tahun 2023 itu sekitar 30% dari total PAD dan 97% itu dari pajak hotel dan restoran. Maka kemudian kami mempunyai upaya untuk bahwa pariwisata itu harus kemudian dipromosikan melalui beberapa kegiatan sehingga nanti ke depan pariwisata itu jauh lebih baik lagi daripada capaian tahun yang lalu. Karena kita percaya bahwa pariwisata itu pada saat ini menjadi industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga ujungnya nanti adalah pada kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk itu maka di tahun 2024 ini sejalan dengan peringatan hari jadi ada dua hal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Dua hal besar, artinya banyak kegiatan Dinas Pariwisata, tapi dalam momentum hari jadi ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah penyusunan buku pesona wisata di Bumi Siladari. Nah, buku itu kami terbitkan khusus di dalam rangka hari jadi ini, di mana buku itu akan memuat beberapa potensi wisata yang ada di Kabupaten Sleman, baik itu wisata budaya, wisata kuliner, wisata sejarah, wisata edukasi, sport tourism, terus kemudian wisata alam, petualangan dan lain-lain. Jadi harapannya dengan diluncurkannya buku pesona wisata di Bumi Siladari ini pada momentum hari jadi ini gaungnya kemudian akan menjadi lebih besar dan dilihat dan diketahui oleh masyarakat. Dan ini menjadi sebuah literasi atau sebuah panduan bagi wisatawan maupun calon wisatawan atau stakeholder yang stakeholder pariwisata, sehingga nanti dengan buku ini kita mempunyai katalog wisata di Sleman itu apa saja. Kalau saya mau kuliner berarti tinggal buka bukunya saja. Dan bagi nanti buku ini akan kami bagikan kepada tamu undangan yang mengikuti di hari jadi, upacara hari jadi. Harapannya nanti tamu-tamu undangan ini dapat memahami, dapat mengetahui isi buku itu dan kemudian bisa mempromosikan terkait dengan pariwisata yang ada di Sleman. Harapannya nanti kemudian dengan buku ini pariwisata di Sleman akan semakin meningkat dengan capaiannya dari tahun ke tahun. Kita harapkan baik jumlah kunjungan maupun spending money yang diharapkan di Sleman yang di Sleman ini nanti semakin meningkat. Perlu kita di libur lebaran kemarin itu rata-rata wisatawan kita itu membelanjakan uangnya di angka 2 juta. Kalau kemudian capaiannya di tahun 2023 itu 7,5 juta, itu berarti berapa potensi ekonomi yang berkembang di masyarakat. Dari PAD 30%, tetapi yang lebih penting lagi adalah potensi ekonomi yang berada di desa wisata ini yang kemudian belum terhitung dengan pasti gitu. Tapi hasil dan dampaknya itu pasti dapat dilihat. Jadi kalau 30% itu kan total PAD yang masuk ke Pemda Sleman, tetapi potensi ekonomi dari pariwisata yang dinikmati oleh pariwisata itu bukan hanya itu, tetapi ada dampak perekonomian. Sehingga nanti pariwisata itu bisa meringankan tugas pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan. Karena satu contoh di Breksi itu urbanisasi dulu pada waktu sebelum Breksi booming menjadi destinasi wisata, generasi mudanya banyak yang kemudian keluar kota untuk mencari pekerjaan. Tapi sekarang ternyata generasi muda sudah cukup untuk mengurusi wisata yang ada di Breksi. Nah, harapannya nanti desa-wisata itu juga menyediakan lapangan pekerjaan sehingga nanti kita mengurangi urbanisasi. Nah, untuk itulah pentingnya buku ini di dalam rangkaian dari jadi Kabupaten Sleman. Terus yang kedua, di dalam rangkaian hari jadi ini tanggal 16 akan dilakukan peluncuran launching perangko Burenteng. Ini sebagai perangko penanda kota Kabupaten Sleman. Karena apa? Karena di Sleman itu banyak warisan bangunan heritage,
bangunan-bangunan cagar budaya yang masih ada dan masih berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah selokan Pandewik yang kalau selokannya kan namanya Pandewik, tetapi ada penggal selokan itu yang lebih dikenal dengan budaya. Maka kemudian itu menjadi ikon bangunan heritage, bangunan cagar budaya yang ada di Sleman Barat. Nah, untuk itu maka kemudian kita lestarikan, kita visualisasikan menjadi sebuah perangko yang akan diluncurkan pada tanggal 16. Perangko ini adalah kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan Kementerian Kominfo, dengan PT Pos, dengan Kementerian Pertanian. Sehingga nanti tanggal 16 itu di Pendopo Palasanya ini akan dilaunching perangko Benteng sebagai penanda kota Kabupaten Sleman yang akan hadir nanti adalah dari Kementerian Kominfo, PT Postal, dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pertanian, Kominfo, dan bahkan ada satu kabupaten yang rencananya minta untuk diundang atau ingin hadir pada acara peluncuran perangko Benteng ini adalah dari Bupati Trenggalek. Karena mungkin beliau juga ingin membuat perangko penanda kota yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, kenapa kita luncurkan perangko ini di tanggal 16 Mei tahun 2024? Sebenarnya perangko ini sudah kita inisiasi tahun 2023, tapi karena beberapa kendala kemudian tidak bisa diterbitkan di tahun 2023. Nah, kami mengambil momentum hari jadi ini untuk peluncuran perangko. Harapannya nanti itu menjadi branding Sleman Barat terkait dengan pariwisata maupun pertanian. Karena di Sleman Barat ini kita berharap bahwa ada bangunan ikonik yang banyak dikenal orang, sehingga nanti banyak orang datang mengunjungi Sleman Barat. Benteng beberapa waktu yang lalu tahun 2022 kalau nggak salah itu juga ada festival Pandewik, itu menjadi salah satu event karisma event Nusantara, dan itu berhasil dan itu mendatangkan tamu. Harapannya nanti peluncuran perangko Benteng ini bukan hanya, kalau ditanya kenapa sekarang orang sudah tidak berkirim surat melalui menggunakan perangko, tetapi filatelis itu kan masih berburu perangko yang unik, yang itu bersejarah. Maka kemudian kita luncurkan perangko ini sebagai branding Sleman Barat dan mengangkat pariwisata di Sleman Barat. Harapannya nanti ke depan dengan peluncuran perangko ini destinasi yang ada di Kabupaten Sleman Barat itu semakin menggeliat. Perangko ini nanti sudah bisa dibeli oleh Kalaya Arami itu pada tanggal 15 Mei itu sudah on sale. Jadi 15 Mei itu sudah on sale, sehingga nanti bagi filatelis dapat mendapatkan perangko sampel pertamanya, perangko Benteng ini pada tanggal 15 Mei dengan harga Rp3.500. Saya rasa itu. Kemudian juga untuk memeriahkan hari jadi ini, kita juga sudah mengimbau dan memohon kepada seluruh masyarakat dan juga perangkat yang ada di Papanewon maupun di Kelurahan, yaitu untuk mengadakan gotong royong membersihkan fasilitas umum masyarakat, yaitu pada minggu pertama bulan Mei di rumah masing-masing, dan termasuk nanti untuk minggu ini kebetulan nanti ada beberapa hari libur nasional, sehingga memang kita berharap nanti di rumah masing-masing ada kegiatan untuk gotong royong. Kemudian untuk pemasangan umbul-umbul, kita harapkan terutama nanti yang ada di kantor-kantor dan sebagainya, itu mulai tanggal 1 Mei itu pemasangan bendera merah putih, kemudian umbul-umbul itu mulai 5 April kemarin sampai dengan nanti tanggal 17 Mei 2024. Seluruh rangkaian kegiatan tadi memang kita harapkan berprinsip sederhana dan yang penting adalah meriah serta mendapatkan untuk semangat kebersamaan dan juga membangun wilayah di Kabupaten Sleman ini, sehingga semangat untuk kebersamaan, walaupun kita berbeda-beda tetapi kebersamaan ini yang kemudian kita utamakan.